Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Halo, selamat sore Sobat Sehat semuanya dimanapun kamu berada. Selamat datang di program siaran sehat bersama Radio Kesehatan. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu untuk Sobat Sehat yang mendengarkan secara langsung melalui streaming di radiokesehatan.kemkes.go.id maupun yang menyaksikan secara langsung dari live Instagram Kementerian Kesehatan Kemenkes_RI. Dan sekalian saya juga mau menyapa nih untuk sobat sehat yang menonton tayangan ulang di YouTube Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik nih karena berdasarkan info dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, cuaca panas yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini bukan karena gelombang panas atau heat wave ya. Jadi melainkan disebabkan oleh peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, kondisi gerah yang dirasakan masyarakat ya, mungkin kamu juga sekarang lagi kegerahan nih menyaksikan eh, siaran sehat ini, itu memang umum terjadi di berbagai kota ya. Dan meski begitu kita harus tetap menjaga kesehatan supaya tidak jatuh sakit dan tetap lancar dalam beraktivitas. Maka dari itu dalam siaran sehat di sore hari ini kita akan membahas mengenai pergantian musim bikin gerah. Kesehatan gak boleh lengah. Bersama narasumber kita, saya ingin menyapa dulu pertama-tama ada Dr. Anas Ma'ruf selaku Direktur Penyihatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Halo, selamat sore Dr. Anas. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu. Salam sehat Dr. Anas. Bagaimana kabarnya Dok? Baik, alhamdulillah sehat. Itu yang harus kita jaga ya, supaya kita tetap berproduktif gitu, Iya, tentu menjaga saja dok kesehatan. ya. Iya, pastinya ya dok ya. Ini mungkin basa-basi, tapi penting juga nih untuk nanya kesehatan atau enggak nih ya. Oke, baik. Dan satu lagi tentunya dengan narasumber kita selaku praktisi kesehatan masyarakat, yaitu Dr. Reza Broto Asmoro. Halo, selamat sore Dr. Reza. Selamat sore, Mas Aldi, Dokter Anas, semua sobat sehat. Semoga dalam kondisi yang baik semuanya. Baik, bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Meskipun kepanasan tadi siang, sempat loh kegerahan loh saya juga. Iya, mungkin pertanyaannya dok ya, ini sebenarnya AC-nya yang rusak atau emang cuacanya yang panas banget ya dok ya? Iya loh. Ini tadi sempat keluar kena matahari, kok kering banget hari ini gitu. Nah, ini nih yang akan kita bahas ya pada siaran sehat kali ini nih, Sobat Sehat. Tapi sebelumnya saya ingin menghimbau nih untuk Sobat Sehat yang menyaksikan secara langsung melalui live Instagram Kemenkes_RI maupun di streaming di radiokesehatan.kemkes.go.id. Yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui chat di kolom live Instagramnya Kemenkes_RI ataupun langsung bertanya aja lewat nomor WhatsApp Radio Kesehatan 0821 3636 2018. Baik, saya ingin bertanya terlebih dahulu ke Dokter Anas. Jadi, bagaimana sih, Dok, dampak peralihan musim hujan ke musim kemarau bagi kesehatan kita? Iya, baik. Jadi ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi kita kan Indonesia punya dua musim ya, musim kering dan musim penghujan gitu. Dan setiap perubahan musim itu pasti akan ada ya situasi yang berubah di sekitar kita gitu kan. Nah, contoh sekarang ini kita sekarang berubah dari musim penghujan ke musim kemarau gitu kan. Nah, masa transisi ini tentu ada perubahan-perubahan. Yang kita rasakan saat ini adalah suhu meningkat, kelembapan turun ya. Nah, ya, meningkatnya suhu dan kelembapan menurun itu kan menyebabkan kita misalnya secara apa namanya lingkungan itu merasakan yang lebih gerah, panas dan sebagainya. Kemudian juga tentu pada musim transisi ini akan terjadi peningkatan suhu, mulai ada debu, ya kan? Kemudian juga mungkin ada mulai emisi atau pencemaran udara, ya. Kemudian juga mungkin mulai terjadi kekeringan, ya. Itu juga menimbulkan risiko kesehatan. Dan ini kita juga tahu sekarang ini perilaku vektor, ya, beberapa penyakit yang disebabkan karena vektor, antara contohnya adalah nyamuk, demam berdarah ya. Jadi Aedes aegypti itu kan juga pada situasi perubahan musim seperti ini juga meningkat kejadiannya. Jadi kasus-kasus demam berdarah. Karena apa? Misalnya hari ini hujan, terus 3 hari kering, terus hujan lagi, kering lagi. Nah, sekarang begitu ada
hujan, kemudian ada air yang menggenang ya, misalnya di tempat-tempat yang kecil lah, misalnya seperti ban bekas, gelas gelas atau mungkin plastik ya dan sebagainya, itu ada air, kemudian di situ tumbuh jentik-jentik nyamuk. Nah, itu menimbulkan dia cepat bertelur dan kemudian menjadi dewasa ya, dan kemudian menyebarkan penyakit demam berdarah. Jadi tiga hal tadi ini mungkin yang kita paling tidak yang kita rasakan saat ini ketika terjadi perubahan musim ya, dari penghujan ke kemarau, dan ini tentu akan berdampak bagi kesehatan. Utamanya adalah bagi siapa? Bagi kelompok rentan ya. Terutama mereka yang daya tubuhnya lemah, kemudian juga kelompok-kelompok rentan seperti usia lanjut, anak-anak ya, orang-orang dengan penyakit tertentu dan sebagainya. Jadi memang ini selalu terjadi, eh, baik ketika kita berubah dari musim penghujan ke musim kemarau maupun juga dari kemarau ke musim penghujan. Apalagi kemudian kita tahu saat ini dampak perubahan iklim begitu nyata ya di sekitar kita ya. Jadi El Nino, kemudian perubahan iklim yang lain, peningkatan suhu dan sebagainya itu sudah kita rasakan di sekitar kita. Kira-kira begitu ya. Dari ini dampaknya tentu bagi kita juga menjadi faktor risiko untuk munculnya penyakit-penyakit di kita. Demikian, Mas. Oke, baik. Nah, Dokter Reisa, ini kan peralihan musim ini kan bikin cuaca rasanya tuh kayak panas, gerah kan ya, seperti yang mungkin sekarang sobat sehat rasakan dan juga kita rasakan nih ya, Dokter Reisa. Nah, apakah ada perbedaan dalam kebutuhan nutrisi atau pola makan dalam kondisi yang seperti ini, Dok? Meningkatnya suhu lingkungan memang kan situasi yang seringkali menimbulkan risiko nih terhadap kesehatan manusia. Seperti tadi dokter Ana sudah jelaskan. Nah, salah satu yang penting makanya harus diperhatikan ketika menghadapi suhu yang meningkat sekarang ini yang tentunya asupan cairan. Karena tubuh manusia ini kan sebagian besar ya, terutamanya terdiri dari cairan, dari air. Jadi kalau kehilangan cairan berlebihan bisa mengakibatkan dehidrasi yang paling utama, akhirnya bisa mengakibatkan berbagai masalah kesehatan yang serius nih. Jadi ya, tentu yang harus berubah adalah yang pertama harus cegah dehidrasi dengan air minum yang banyak ya. Jangan nunggu haus. Memang sebenarnya nggak ada sih aturan baku yang menetapkan kebutuhan cairan seseorang ini sekian gitu ya. Karena banyak banget faktor yang mempengaruhi. Tapi ada salah satu rekomendasi yang banyak atau seringkali digunakan ya, hitungannya tuh 0,03 dikalikan kilogram berat badan. Jadi dalam setiap kilogram berat badan kita itu dibutuhkan 30 sampai 35 mili cairan per hari. Yang berarti kalau misalnya nih seorang beratnya 70 kilogram, berarti sehari itu butuhnya 2,1 sampai 2,5 liter. Tapi kalau lagi cuacanya panas, kita banyak berkeringat gitu ya, kita kan nggak mau sampai mengalami dehidrasi itu tadi. Jadi ya harus ditambah lagi asupan kebutuhan cairan hariannya ya, dan harus teratur minumnya. Jangan nunggu haus, jangan nunggu sampai eh, mau tidur baru ingat ya. Jadi tetap harus rutin secara berkala diatur asupan cairan supaya terpenuhi sepanjang hari. Terus hindari minuman yang bisa menyebabkan dehidrasi, yakni misalnya mengandung kafein, minuman berenergi, alkohol. Nah, itu kan bisa meningkatkan produk produksi dari urinnya sendiri. Jadi kan bisa meningkatkan lagi resiko dehidrasi. Sebaliknya, kita harus konsumsi makanan yang mengandung air tinggi. Kita bisa dapatkan dari buah-buahan, dari sup, gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan cairan. Ada beberapa sebenarnya yang bisa dimanfaatkan, banyak sih sebenarnya, cuma saya sebutin beberapa aja ya. Misalnya air kelapa, ini kan minuman segar yang ideal nih, kaya elektrolit, vitamin, mineral, jadi bisa membantu tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Terus mentimun misalnya, karena kadar airnya tinggi, terus juga banyak mengandung serat dan vitamin mineral, ya ini juga bagus untuk menghidrasi kita sama musim panas, atau di lagi musim perubahan cuaca kayak gini. Terus ada buah-buahan, misalnya buah jeruk, semangka, nanas, gitu ya. Kemudian sayur atau buah tuh, tomat, ya, labu itu juga. Karena biasanya ini banyak mengandung air yang tinggi, kalorinya rendah, jadi bagus nih untuk menghadapi cuaca yang panas seperti ini juga. Kemudian dia seperti sayuran, dibikin jus, segala macam ini juga bisa membantu untuk asupan nutrisi kita biar tetap terjaga di musim panas seperti ini. Hmm.
Oke, baik ya. Tadi ngomongin air kelapa, saya jadi pengen es kelapa nih ya, dok. Ya, kayak Panas seger soalnya nih. ya. Kayaknya seger gitu kan ya. Nah, Dokter Anas, biasanya kalau dari tahun ke tahun nih, dalam pergantian musim seperti ini, terutama kondisi cuaca yang cukup panas di berbagai kota di Indonesia, jenis penyakit yang umumnya terjadi ini apa aja, dok? Iya, ya. Jadi saya tertarik ya tadi disampaikan musim perubahan itu disebut dengan pancaroba ya, karena pancaroba ini memang tubuh kita perlu menyesuaikan diri dengan musim yang baru ya. Nah, ini Hmm. sekarang kita menuju musim kemarau. Yang tadinya ya udara sejuk, kelembabannya bagus, suhunya tidak tinggi. Sekarang tiba-tiba lebih kering ya kelembabannya, kemudian suhunya lebih tinggi. Nah, tentu tubuh kita bisa rentan juga. Ya, oleh karena itu beberapa penyakit bisa muncul tuh ya. Nah, penyakit-penyakit yang terkait dengan perubahan musim ini biasanya adalah terkait dengan udara, terkait dengan air, terkait dengan vektor dan binatang bawa penyakit ya. Saya sebutkan beberapa penyakitnya contoh ya. Jadi kalau yang udara itu kan yang sering adalah penyakit sensitif iklim. Jadi kalau kita mengenal itu ada penyakit yang dalam istilahnya itu sensitif iklim. Sensitif iklim ini ya berkaitan dengan udara, dengan air, termasuk juga vektor dan binatang bawa penyakit. Kalau penyakit yang dibawa udara kan yang sering kita kenal adalah ISPA ya, atau infeksi saluran pernafasan akut. Ini sering terjadi. Ini sudah bisa karena virus, bisa karena bakteri, atau bisa karena debu ya, atau emisi. Itu kan bisa masuk ke kita. Ditambah pancaroba, tubuh kita belum betul-betul fit ya, karena kita sedang mengalami perubahan cuaca gitu. Nah, itu bisa sering terjadi di kita. Kemudian bisa juga penyakit yang karena air ya. Kita tahu lah misalnya tiba-tiba kurang cairan atau mungkin air yang kurang bagus kualitasnya ya, sehingga bisa muncul diare. Diare ini kan salah satu juga penyakit yang sensitif terhadap iklim ya. Kalau tadi kan yang terkait dengan udara ada ISPA. Kalau anak-anak itu pneumonia bisa itu radang paru ya. Seringnya pada anak-anak yang rentan itu usia bawah 5 tahun atau anak-anak di bawah 2 tahun itu rentan terhadap pneumonia. Apalagi di masa pancaroba atau perubahan cuaca ini ya. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan tadi vektor binatang bawa penyakit. Kemarin kan kita ramai nih, kan sampai sekarang juga masih banyak kita jumpai penyakit karena yang ditularkan melalui vektor nyamuk, ya, yaitu demam berdarah. Nah, ini yang perlu kita waspadai karena begitu cuaca berubah, kalau hujan terus malah mungkin tidak banyak ya, karena kan hujan itu tidak menyebabkan vektor itu bisa tumbuh, tempat perindukannya itu menimbulkan apa namanya mereka berkembang dengan cepat. Tapi kalau masa perubahan itu malah justru lebih cepat. Karena apa? Misalnya hujan, 3 hari kering. Nah itu telur ada di situ, telur nyamuk, kemudian menjadi apa namanya larva pupa, terus menjadi nyamuk dewasa. Nah di kita ini kan kita tahu bahwa penyakit demam berdarah itu mulai dari telurnya itu sudah mengandung virus. Jadi begitu dia telurnya menjadi larva, menjadi nyamuk dewasa, ya sudah mengandung virus demam berdarah sehingga bisa menyebar. Nah itu salah satu yang perlu kita waspadai ya terkait dengan perubahan iklim ini. Nah, ya ini sedikit di luar saja, makanya kemudian salah satu intervensi ya kan, yang kemarin ramai kan bagaimana kita supaya nyamuk Aedes aegypti ini yang dari telur kemudian menjadi dewasa mengandung virus, nah diganti menjadi mengandung bakteri Wolbachia gitu kan. Nah itu. Jadi itu kira-kira. Jadi kita memang perlu waspadai penyakit-penyakit baik itu yang ditularkan melalui udara atau airborne disease, ditularkan melalui air atau waterborne disease, maupun ditularkan melalui vektor atau vektorborne disease. Itulah yang perlu kita waspadai di musim-musim ya pancaroba seperti ini. Oke, baik ya. Jadi tadi ada ISPA, kemudian pneumonia ya untuk anak-anak dan Ya, juga DBD sekarang yang lagi rame nih. ya. Lumayan juga ya penyakitnya ya kalau lagi musim pancaroba. Nah, Dokter Esa, jadi Belum gimana? belum tadi ya kalau misalnya dokter saya katakan ya, oh, tiba-tiba kok panasnya tinggi gitu kan. Ya Ah, karena kan sekarang sedang perubahan iklim ya perubahan iklim itu kadang menimbulkan ketidakpastian terkait dengan kenaikan suhu ya. Ya mudah-mudahan kita tidak mengalami seperti negara lain yang sampai di atas 40 derajat ya. Kami kan juga koordinasi terus dengan BMKG, terus kita memantau juga ya kira-kira perkiraan cuaca atau suhu tertinggi di Indonesia itu berapa gitu. Kita perlu pantau terus itu. Karena tadi yang disampaikan Dr. Risa betul juga ya. Jangan sampai kita dalam suasana yang panas, yang tinggi, kemudian juga menimbulkan masalah kesehatan bagi diri kita.
Itu Mas tambahannya. Iya, baik. Nah, gimana nih jadi dokter Reza nih dengan berbagai macam potensi penyakit yang bisa terjadi di musim pancaroba ini, seperti yang tadi dijelaskan Dokter Anas, bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita nih dalam peralihan musim ini? Sebenarnya basicnya sama aja ya. Ke semua musim juga kita harus menjalankan pola hidup bersih dan sehat. Jadi tetap pola makannya harus diatur dengan gizi seimbang ya. Patokan per kali makan isi piringku tetap harus diikutin. Terus juga harus olahraga yang rutin dan teratur. Tidur yang cukup, stress management gitu ya. Tapi memang bedanya di sini kita ada kenaikan suhu ini tadi ya kan yang bikin gerah itu tadi nih sesuai topik. Jadi kalau bisa di musim-musim pergantian musim yang gerah dan panas ini ya sebaiknya sebisa mungkin menghindari kontak dengan sinar matahari secara langsung. Kalaupun harus berada di luar ruangan, mungkin bisa berteduh atau hindari paparan langsung di antara jam 11 pagi hingga jam 3 sore. Terus juga bisa gunakan topi, payung, pakai baju yang ringan, nggak gerah, dan longgar. Terus hindari baju-baju yang berwarna gelap gitu ya, nggak biar panas. Pakai sunscreen pastinya, minimal 30 SPF-nya. Terus jangan eh, apa ya, membiarkan siapapun atau nunggu di dalam kendaraan yang terparkir. Baik itu dalam kondisi yang terbuka atau Iya. tertutup gitu ya, itu sangat berbahaya. Terus juga sediakan botol untuk semprot-semprot air dingin gitu ya. Sama tuh Mm-mm. jendela gorden kalau cuaca panasnya meningkat dan hindari terlebih dahulu untuk berolahraga di bawah paparan sinar matahari atau di dalam ruangan yang suhu ruangnya itu tinggi gitu. Dan sebisa mungkin tetap memantau ya kondisi terkini. Jadi kalau bisa harus rutin medical check up untuk tahu kondisi saat ini seperti apa supaya bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Oke, baik. Ya, menarik juga tadi menghindari berolahraga di bawah sinar matahari yang cukup terik nih. Berarti kalau mau Ya, olahraga ini jangan di siang bolong ya atau mungkin jam 10 gitu. Itu kan udah itu panas ya. aja. Takut tambah kepanasan ya. Iya, iya. Tubuhnya Ya, takut terlalu panas ya, jadi bisa mungkin heat stroke kali ya dokter Anas ya, yang hmm. Iya ya. bahaya ya. Atau minimal nanti jadi pusing gitu kan. Karena saya pernah olahraga jam Migrain. setengah 9 panas terus siangnya saya pusing karena kepanasan. Kepanasan. Iya. Nah, Dokter Anas nih, mungkin saat cuaca panas begini nih, yang bikin gerah membuat masyarakat mengalami kondisi kesehatan yang tidak biasa terjadi. Nah, tadi gejala apa yang perlu diwaspadai nih, Dok, saat cuaca panas ini sehingga kita harus memeriksakan diri nih ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Iya. Ya. Tadi saya menambahkan sedikit yang dokter saya katakan ya. Kita ini Hmm, sekarang penting juga rupanya mengecek suhu setiap hari gitu kan. ya, Sekarang kita kan punya akses terhadap Android katakanlah ya atau mobile phone atau apapun lah. Di situ sudah ada rata-rata kita bisa membaca berapa sih saat ini suhu di luaran gitu kan. Nah itu kan penting bagi kita informasi itu ya dokter Raisa ya. Nah saat ini berapa sih kira-kira? Karena begini ya, eh, sebenarnya suhu yang optimal di Indonesia ini kita mengaturnya sebenarnya. Jadi ada Permenkes nomor 2 tahun 2023 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan ya. Gitu. Nah, itu eh, apa namanya dalam Permenkes yang merupakan peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan itu ada standar baku mutu terkait dengan udara. Nah, ini yang mau saya sebutkan dua aja ya. Jadi kalau udara yang nyaman di Indonesia itu adalah suhunya antara 20 sampai 30 derajat Celcius. Gitu kan? 20 sampai 30 derajat. Nah, tiap negara berbeda-beda. Tentu negara di Arab standar baku mutunya berbeda dengan di Indonesia. Nah, di kita itu 20 sampai 30. Kelembabannya berapa? 40 sampai 70%. Nah, begitu ini lebih rendah atau lebih tinggi, tentu tidak nyaman. Tentu angka ini kan juga berdasarkan riset, berdasarkan penelitian, kemudian juga berdasarkan dari referensi-referensi dan sebagainya. Nah, kemudian sekarang kita tadi yang ditanyakan. Kalau bagaimana kemudian suhu yang tinggi. Jadi sekali lagi kita memang perlu ngecek hari ini di luar jam berapa. Tadi Dr. Risa mengatakan bahwa jam-jam tertentu suhunya akan tinggi. Puncaknya misalnya katakanlah jam 1, jam 12. Nah, itu suhunya berapa?
Nah, kalau kita melakukan karena pekerjaan yang mengharuskan seperti itu, atau aktivitas, atau keperluan apapun yang mengharuskan kita di luar, nah kita juga perlu waspada. Nah, beberapa gejala yang terkait dengan panas itu ada berapa? Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba merasa kok keringat keluar berlebih, ya, kita merasa sangat haus, kemudian kulit merasa panas, kering, ya, pucat, ya, kemudian ditambah dengan berdebar yang eh, melebihi dari normal, kita merasa lemas sekali, mual, pengen muntah, ya, kemudian merasa pusing. Nah, kemudian juga misalnya ada kram-kram, ya, itu karena bisa karena keserbaan cairan yang tidak pas di tubuh kita. Nah, itu kita perlu waspada. Apalagi kemudian kalau kita mau pingsan, itu harus segera kita berteduh atau bila perlu kita datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Saya kira teman-teman di Vaskes baik itu mulai dari puskesmas, rumah sakit sudah sangat memahami sekali tanda dan gejala yang diakibatkan karena gangguan sengatan panas, ya. Apalagi kalau ini mudah-mudahan tidak terjadi, kita sampai ke heat Iya, stroke atau sengatan panas ya betul. dokter Risa ya, karena itu bisa tiba-tiba tidak sadar. Jadi yang penting kita betul tadi dokter Risa banyak memberikan apa namanya bagaimana cara mencegahnya. Tapi yang penting juga Bapak Ibu, ya pemirsa semuanya, pendengar semuanya perlu mengetahui gejala-gejala yang disebabkan karena suhu di luar tubuh kita yang berlebihan, ya. Sekali lagi dengan kalau ada gejala seperti itu, cepat segera kita eh, apa namanya melakukan hal untuk jangan sampai lebih lebih berat lagi kan. Paling cepat itu ya berteduh gitu kan, dengan minum berteduh dan sebagainya. Tapi bila perlu kemudian kita datang ke fasilitas kesehatan. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadi apa namanya cara supaya kita tidak terkena beberapa gangguan. Karena begini, kalau kita biarkan itu macam-macam. Ya, paling tinggi itu adalah heat stroke, ya. Bahkan kita tadi kalau nggak sampai situ ya paling nggak dehidrasi. Nah, dehidrasi itu kalau bagi kelompok-kelompok rentan itu berbahaya juga, ya. Demikian. Itu. Jadi kira-kira memang seperti itu. Eh, bukan berarti kita kemudian khawatir takut, tapi tentu upaya penjagaan akan lebih baik daripada kemudian kita sudah terkena penyakit. Gitu, Mas. Oke, baik. Nah, tadi yang gejala-gejala yang disebutkan sama Dokter Anas, jika dialami oleh masyarakat, maka apa yang harus dilakukan pertama kali nih, Dokter Reza? Iya, tadi dokter Anda juga udah mention tadi ya bahwa ketika di suhu-suhu tinggi itu harus segera berteduh dan lain sebagainya. Sebagai upaya untuk menurunkan suhu tubuhnya sendiri dulu ya. Kalau bisa sih ditambahin upaya-upaya yang seperti kalau kita lagi demam nih, kita bisa di tubuh pakai kain basah atau spons basah gitu ya, di lipatan-lipatan tubuh gitu ya, di pergelangan, di leher ya, terutama leher bagian belakang. Terus banyak minum air, pakai baju yang longgar, jangan panas-panas, jangan pakai topi jaket lagi gitu ya. Dan kalau mengalami sedikit saja keluhan seperti itu, bisa minum segera. Ini biasanya sudah tersedia di mana-mana dan kita harus sedia juga di rumah. Selain tadi diingetin harus cek suhu terus-terusan, di rumah pasti punya termometer dong ya. Nah, dikasih temennya, ya, ini paket garam rehidrasi oral. Biasanya itu akan membantu supaya nggak mengalami dehidrasi. Kemudian juga harus tahu kapan nih mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Tadi udah ada gejala-gejalanya dijelaskan, harus tahu juga fasilitas kesehatan terdekat nih di mana sih ya, supaya kita bisa mendapatkan perawatan yang tepat dan cepat gitu. Jangan sampai tertunda-tunda. Jadi harus mulai sekarang perhatiin di sekitar rumah, di sekitar kantor, di sekitar tempat beraktivitas, vaskes yang dekat di mana sih gitu. Oke, baik, Dokter Reza. Baik, sobat saya dan juga Dokter Reza dan Dokter Anas, kita sudah punya satu pertanyaan nih dari sobat sehat, dari Hmm? Suster underscore Nila. Dokter mau tanya, apakah kebaikan minum air putih nggak masalahkah di saat musim panas seperti ini? Nah, ini mungkin bisa dijelaskan, Dok, ya, karena pernah ada mungkin istilah yang namanya keracunan air putih nih. Nah, apakah kalau misalkan lagi di musim panas yang seperti ini ya dengan udara panas yang cukup terik, minum air putih kebanyakan itu nggak masalah kah? Silakan Dokter Anas mungkin. Dokter Risa, barangkali Dokter Risa ya. Baik, silakan Tadi kan Dokter Dokter Reza. Risa yang sudah menyampaikan apa berapa kebutuhan sehari ya. Silakan Dokter Risa. Oke, sebenarnya sih kita
ada hitungannya khusus ya, yang misalnya tadi yang banyak digunakan untuk hitungan kebutuhan cairan. Tentu semua yang berlebihan itu tentu nggak baik untuk kesehatan kita, karena bagaimanapun juga eh, pasti akan ada masalah kesehatan yang ditimbulkan kalau sampai berlebihan. Mm-mm. Memang kalau kita kepanasan kita jadi sering haus ya. Tapi kalau misalnya kita lagi di ruangan ber-AC, ternyata kita juga bisa aja mengalami dehidrasi. Jadi sebaiknya jangan hanya patokan suhu luar, tapi sebenarnya patokannya aktivitas dan suhu tubuh kita nih. Sebenarnya sudah tercukupi atau belum. Untuk tahu kebanyakan atau enggak, itu kita harus tahu dulu kebutuhan dasar kita seberapa. Kadang-kadang kita rasa kayak ini apa aku kebanyakan ya minum misalnya 2 botol besar air ini gitu ya, air mineral ini gimana ini sebenarnya kebanyakan atau enggak. Kalau berdasarkan hitungan yang sering kita gunakan, itu kan kalau orang pada dasarnya kebanyakan taunya 2 liter gitu ya, atau 8 Ya. gelas. Tapi kan tadi ada hitungan spesifiknya ya, yang biasa digunakan tadi itu tergantung berat badan. Kalau kilogram berat badannya lebih banyak, otomatis kan kebutuhannya juga lebih tinggi ya. Nah, kalau ternyata benar-benar kebanyakan sampai over gitu ya, pasti yang namanya kadar mineral dalam tubuh, terutama natrium, itu pasti akan terpengaruh. Keseimbangan cairan jadi nggak balance nih antara masuk keluar sel. Nah, nanti bahayanya bisa mengalami namanya hiponatremi. Karena kalau misalnya eh, kadarnya turun, jumlah airnya terlalu tinggi, cairan tuh masuk ke dalam sel, bisa banyak tuh efeknya, bisa pembengkakan sel, bisa sampai orangnya itu nggak sadar, kejang, koma gitu ya. Jadi memang pasti akan banyak implikasi ke gangguan kesehatannya, sampai ke gangguan ginjal dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya kita tahu dulu kebutuhan kita seberapa, baru bisa menilai ini berlebihan atau tidak. Karena faktornya banyak ya yang mempengaruhi kebutuhan kita nih. Selain jenis kelamin, usia, ke aktivitas fisik gitu ya. Kemudian suhu lingkungan itu juga pengaruh semua. Termasuk apa yang kita makan sehari-hari itu juga pengaruh. Ya. Jadi Hmm. mungkin bisa konsultasi spesifik nih sama dokternya untuk menghitung sebenarnya kira-kira kebutuhan basicnya berapa. Kalau sampai berlebihan nggak baik, kekurangan apa lagi gitu. Iya. Hmm. Oke, baik. Nah, Dokter Mungkin Anas, saya nambahkan sedikit aja ya. Saya ya, nambahkan sedikit. Jadi kalau air putih itu tadi kan Ya, kita tahu dasarnya Bu Reza ya, Dokter Reza ya. Kurang lebih ya, mungkin 2 liter. Itu secara gampangannya kan 2 liter gitu. Tapi secara lebih tepatnya kan akan menyesuaikan dengan berbagai hal yang disampaikan Dokter Reza. Nah, tapi yang jelas kalau air putih itu kalaupun kita ini kan kalau ginjal kita masih bagus dia akan diekspresikan kan kelebihannya dan sebagainya. Sehingga itu karena tubuh kita kan homeostasis artinya ada apa keseimbangan ya, yang akan dijaga gitu begitu misalnya kebanyakan minum juga tentu kita akan diekskresi atau dikeluarkan melalui urin dan sebagainya. Nah tapi pesan kami yang penting justru adalah jangan terlalu kebanyakan untuk yang berbau manis ya. Tadi kan Dokter Raisa juga menyinggung. Saat ini kan kita sedang ini Dokter Raisa ya. bagaimana mengatur konsumsi gula, garam, lemak ya kan GGL tuh. Karena itu yang berbahaya karena selain ini numpuk itu masalahnya kelebihan gula di misalnya yang kita minum, kelebihan garam yang kita minum, kelebihan atau yang kita konsumsi, ya kemudian kelebihan lemak yang kita konsumsi itu justru lebih bahaya karena menumpuk. Karena Bahaya. kan itu dampaknya ini mungkin topik lain, tetapi kalau kelebihan ke gula, garam, lemak justru yang berbahaya karena apa? Karena bisa menimbulkan faktor risiko misalnya seperti kencing manis untuk gula, kemudian hipertensi dan stroke untuk apa garam dan lemak ya dan sebagainya. Saya kira itu yang perlu juga kita sampaikan kepada masyarakat. Tadi kan salah satu dokter saya sampaikan, ya kalau pas kita haus jangan terlalu banyak manis, karena justru manis itu malah kadang kita eh, menjadi haus gitu kan. Iya, tambah haus, terus Tambah malah haus. tambah lemak. Nah, itu. Nah, gula disimpan jadi lemak. Jadi mungkin Namanya GGL ya, dokter Reza, GGL, gula gula, garam garam, lemak ya. lemak. Ya, itu Iya, yang itu perlu yang kita jadi atur menjadi supaya kelebihan. tidak berlebihan. Iya, iya. ya, kalau gitu untuk sobat sehat nih yang suka minum minuman seger gitu, karena biasanya tuh minuman seger itu manis-manis ya kalau yang dijual Iya. gitu kan ya. Kecuali tadi air kelapa gitu kan, air kelapa kan Ini sehat ya. yang natural ya, Ya, yang yang alami. natural ya, jangan yang dicampur gula atau dicampur yang lain-lain gitu kan ya. Hmm. Oke baik, Ya, Dokter Anas dan juga Dokter Esa, kita sudah memasuki penghujung di siaran sehat kali ini. Sebelum kita tutup siaran sehat pada sore hari ini, boleh Dokter Anas dan juga Dokter Esa memberikan pesan-pesan sehat dimulai dari Dokter Anas terlebih dahulu. Silakan, Dok. Ya.
Baik, jadi Sobat Healthy, saat ini kita memasuki musim perubahan ya. Dari penghujan ke kemarau, tentu ada beberapa faktor risiko di sekitar kita, baik itu melalui perubahan suhu dan kelembapan ya. Kemudian juga berbagai macam penyakit dapat muncul mulai dari udara, air, maupun juga vektor binatang bawa penyakit. Tentu kita harus waspada. Nah, jadi jaga apa namanya ketahanan tubuh kita, kemudian jaga lingkungan kita. Nah, itu penting untuk lingkungan kita itu penting ya. Jangan sampai di sekitar kita justru menjadi faktor risiko bagi kita. Kan tadi ya, penyakit bisa dari udara, bisa dari air, bisa dari vektor binatang penyakit, bisa juga dari makanan. Nah, kalau lingkungan sekitar kita itu bisa kita jaga, ditambah dengan perilaku kita yang hidup bersih dan sehat, mudah-mudahan itu bisa menjaga diri kita, keluarga kita, orang di sekitar kita. Orang di sekitar itu kan bisa di tempat tinggal, di tempat bekerja, dan di mana kita berkumpul di sekitar kita, sehingga kita tanpa kita sadari bahwa dengan menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita, menjaga masyarakat kita, itu kita menjaga negara kita untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat. Saya kira begitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pesan sehatnya, Dokter Anas. Silakan Dokter Isa untuk memberikan pesan-pesan sehat kepada sobat sehat. Oh, saya setuju sekali ya. Tadi sama rekan sudah lengkap tuh dari A sampai Z ya. Saya ingin menambahkan sedikit aja ya, karena memang kita memang diancang-ancang nih, karena di daerah sekitar, negara-negara sekitar kita kan banyak yang mengalami heat wave. Jadi kita harus hati-hati ketika kita beraktivitas luar ruangan, harus mewaspadai kondisi suhu udara yang ada ya, supaya kita bisa mencegah terkena efek buruknya dari cuaca panas. Jadi kalau bisa tetap menjalankan gaya hidup sehat dan menjalankan tips-tips yang tadi sudah kita bahas gitu ya bersama. Semoga kita negara Indonesia ini terhindar dari heat wave dan cepat berlalu nih suhu ekstrim panasnya. Jadi bisa eh, beraktivitas seperti biasa lagi kita. Amin. Amin. Terima kasih. Amin, amin. Oke, terima kasih Dokter Reza dan Dokter Anas atas pesan-pesan sehatnya. Baik, Sobat Sehat, demikian siaran sehat pada sore hari ini. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat. Saya ingin berterima kasih kepada Dokter Anas dan juga Dokter Reza yang sudah mau meluangkan waktu 30 menit nih ngobrol-ngobrol bersama Radio Kesehatan tentang topik kita pada sore hari ini. Semoga sehat selalu Dokter Anas dan Dokter Reza dan Ya, semoga kita bisa sama-sama. berbincang di lain kesempatan ya. Amin. Terima kasih Sama-sama, banyak. amin. Terima kasih. Salam sehat, Dr. Reza, Mas Salam sehat Randy. Dokter Esa dan juga Dokter Anas. Baik, Sobat Sehat, saya ingin mengucapkan terima kasih nih yang sudah mendengarkan melalui live streaming di radiokesehatan.kemkes.go.id maupun yang menyaksikan secara langsung dari live Instagram Kementerian Kesehatan Kemenkes_RI dan yang menyaksikan melalui rekaman video di YouTube Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saya Audi Ramantio beserta Dokter Esa, Dokter Anas dan juga kerabat yang bertugas pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi di program-program talk show radio kesehatan lainnya. Dan saya ucapkan salam sehat.